Halo Sobat Milenial, setelah nonton cuplikan video tadi, pastinya kamu makin bersemangat dong untuk mengenal dunia investasi. Namun, kamu merupakan pemula dan takut untuk mengambil risiko. Kamu tahu nggak sih kalau ternyata ada investasi yang dijamin keamanannya oleh negara, yaitu Surat Berharga Negara atau SBN. Sebenarnya, seberapa jauh sih milenial tahu tentang SBN ini? Yuk langsung kita tanya. SBN itu adalah surat berharga nasional kan? Setauku, SBN adalah sebuah produk investasi yang disediakan oleh pemerintah untuk warga negaranya. Untuk jenisnya sendiri ada SBR atau Savings Bond Retail, ada sukuk retail, dan ada juga ORI atau obligasi negara retail. Setahu saya, ORI itu merupakan singkatan dari Obligasi Retail Indonesia, yang dimana instrumen investasi tersebut dikeluarkan dan dijamin oleh pemerintah atau negara. Selain itu, dari segi keamanan, ORI ini juga sudah terjamin karena merupakan salah satu investasi yang risiko gagal bayarnya kecil. Ternyata jawabannya beragam ya, mulai dari paham banget sampai kayaknya masih ada salah pemahaman ya. Nah, biar milenial semakin familiar dengan SBN, yuk kita kenalan sama salah satu instrumen SBN, yaitu ORI. Mari simak videonya. Halo Sobat Milenial, kalian tahu nggak sih kalau ORI itu merupakan salah satu instrumen dari SBN loh? Nah, sebelum membahas tentang ORI, pertama-tama Sobat Milenial harus tahu dulu nih, SBN itu apa sih? Surat Berharga Negara atau yang disingkat dengan SBN merupakan produk investasi yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. Sobat Milenial masih bingung? Jadi, analogi mudahnya seperti ini. Ketika Sobat Milenial membeli produk SBN, artinya Sobat Milenial meminjamkan sejumlah uang kepada pemerintah dalam kurun waktu tertentu, di mana nantinya pemerintah akan mengembalikan uang tersebut pada saat jatuh tempo. Nah, terus untungnya di mana? Jadi, setiap bulannya, Sobat Milenial akan mendapatkan imbal hasil berupa bunga yang akan ditransfer ke rekening Sobat Milenial nih. Gimana? Makin penasaran dong sama ORI? Yuk kita simak lebih lanjut penjelasan tentang ORI. Sobat Milenial pasti penasaran kan? Apa aja sih yang harus dilakukan untuk berinvestasi di ORI? Oleh karena itu, Sobat Milenial wajib banget nih buat simak tahapan berikut ini. Tapi sebelum itu, Sobat Milenial dapat terlebih dahulu mengakses landing page ORI di www.kemenq.go.id/ORI untuk menentukan mitra distribusi. Setelah itu, Sobat Milenial bisa mengikuti tahapan berikut ini melalui platform elektronik mitra distribusi. Tahap yang pertama yaitu melakukan registrasi. Tahap yang kedua yaitu pemesanan. Tahap yang ketiga yaitu pembayaran. Tahap keempat yaitu konfirmasi. Setelah itu, Sobat Milenial yang sudah resmi menjadi investor bisa meminta bukti konfirmasi kepemilikan ORI kepada mitra distribusi. Setelah mempunyai bukti kepemilikan, maka Sobat Milenial memiliki hak untuk menerima kupon yang telah dipotong dengan pajak dan juga pembayaran pokoknya sampai dengan waktu jatuh tempo. Nilai nominal per unit ORI 019 adalah sebesar Rp1.000.000, di mana jumlah kupon pertama atau long kupon sebelum dikenakan pajak adalah Rp7.792 dan jumlah kupon per bulannya sebelum dikenakan pajak adalah Rp4.642. Nah, berikut ini adalah contoh ilustrasi pembayaran kupon ORI 019. Sebetulnya apa sih keunggulan investasi di ORI dibandingkan instrumen investasi lain? Kenapa harus pilih ORI? Nah, Sobat Milenial harus tahu nih keunggulan-keunggulan yang dimiliki ORI. Keunggulan yang pertama yaitu risikonya kecil. Bisa dibilang investasi di ORI ini minim akan risiko nih Sobat Milenial. Bahkan, gak ada yang namanya risiko gagal bayar dalam investasi ini. Hal ini karena pemerintah sudah menjamin pembayaran kupon maupun pokok utangnya dalam Undang-Undang Surat Utang Negara atau SUN hingga akhir waktu jatuh tempo. Dananya pun sudah disediakan kok dalam APBN setiap tahunnya. Jadi, Sobat Milenial nggak perlu merasa khawatir. Lalu, keunggulan yang kedua yaitu dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
Ori yang kita beli juga bisa dijual dan diperdagangkan di pasar sekunder loh, Sobat Milenial. Tapi tentunya hal tersebut baru dapat dilakukan setelah berakhirnya masa holding period dari produk dan seri ori yang kita beli. Jadi nggak perlu deh nunggu sampai waktu 3 tahun untuk mencairkan dana investasi ori. Kemudian keunggulan yang ketiga yaitu adanya potensi capital gain. Nah, menyambung kelebihan yang sebelumnya nih, karena bisa diperdagangkan, produk ori yang Sobat Milenial jual juga bisa berpotensi mendapatkan capital gain jika dijual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan harga belinya. Jadi, Sobat Milenial punya kesempatan buat dapat cuan loh. Nah, keunggulan yang keempat yaitu dapat dijadikan jaminan. Produk investasi ori juga punya keuntungan lain nih Sobat, yakni bisa dipinjamkan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain, seperti jaminan dalam pengajuan pinjaman kepada bank umum, lembaga keuangan lain, atau jaminan dalam rangka transaksi efek. Kebijakan ini tentunya harus mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada masing-masing pihak. Lalu, keunggulan yang terakhir yaitu Sobat Milenial bisa ikut serta dalam mendukung pembangunan nasional. Jadi, dengan berinvestasi pada ori, secara tidak langsung Sobat Milenial bisa ikut serta dalam membantu pembangunan negara loh. Karena dana yang terkumpul dari penerbitan ori sepenuhnya akan digunakan untuk pembiayaan APBN, termasuk pembiayaan dalam rangka upaya penanganan dan pemulihan dampak pandemi saat ini. Gimana nih Sobat Milenial? Makin tertarik kan buat investasi di ori? Yuk beli ori, bisa investasi sambil bangun negeri. Nah, sekarang tentu milenial semakin mengerti dong terkait SBN terkhusus ori. Pasti makin gak sabar untuk berinvestasi sambil membangun negeri kan? Jangan lupa bagikan ilmu kamu dan ajak teman-temanmu untuk ikut berinvestasi juga ya. See ya millennials!